Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, biar pemeliharaanmu kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, pagi hari ini kami mau bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami memberikan pujian kami yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, tolong ibadah kami dari awal sampai akhir. Kiranya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap untuk memuji nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Ada satu pujian yang berkata bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Dia Tuhan yang selalu menepati setiap janjinya dalam kehidupan kita. Amin. Saya undang untuk berdiri, kita akan angkat pujian ini bersama-sama, katakan, Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Amin. Katakan, Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang. Katakan, Yesus Raja, Yesus Raja. Haleluya. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja.
Tuhan. Kita di sini percaya bahwa kekuatan dalam hidup kita dapatkan di dalam Dia, Yesus Kristus Tuhan, yang selalu mengasihi setiap kita anak-anaknya. Kita mau angkat pujian kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkan. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan Indonesia. Indonesia. Dalam tangan-Mu seluruh negeriku, tak akan goyah selamanya. ajaib Kau Tuhan, Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan Indonesia. Dalam tangan-Mu seluruh negeriku tak akan goyah selamanya. saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari ini kita mau sama-sama berseru kepada Tuhan melalui pujian ini. Katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan Indonesia. Dalam tangan-Mu seluruh negeriku tak akan goyah selama-lamanya. Kita mau angkat pujian ini bersama-sama. Katakan, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan Indonesia. Dalam tangan-Mu seluruh negeriku tak akan goyah
percaya kami mempunyai Allah yang ajaib Tuhan. Engkau Tuhan yang penuh kuasa Tuhan. Engkau sanggup memulihkan hidup kami, Engkau juga sanggup memulihkan Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, biarlah pujian kami Tuhan boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan. Dan bila saudara kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah firman itu Tuhan, biar boleh menguatkan kami. Tuhan terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Kita akan baca di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Waktu dan tempat saya persilakan. Kita masih boleh diizinkan untuk beribadah, itu satu anugerah kemurahan Tuhan, tapi tetap dalam protokol kesehatan, tidak boleh kita abaikan ya. Berkerumun dengan banyak orang itu sebetulnya sangat dihindari ya, harus kita hindari sedapat mungkin, puji nama Tuhan. Dan Pak Jokowi sudah menganjurkan sekarang penularan itu dalam klaster keluarga. Tanpa disadari, tanpa ada gejala, kadang-kadang orang sudah terserang ya, kena virus itu. Sebab itu kita makin berjaga-jaga ya. Pada awal Maret kemarin yang kena dari seluruh Indonesia paling 200-300, meningkat 600 itu per hari. Sekarang sudah di atas 3.000 ya. Berarti kita harus tetap waspada saudaraku. Kita mau belajar untuk menjaga kesehatan supaya Tuhan juga bisa memakai saudara dan saya dengan lebih lagi ya. Puji Tuhan. Baik. Pada pagi hari ini ketika kemarin kita sudah mendengar firman Tuhan tentang penetapan Allah. Allah menetapkan saudara dan saya untuk apa? Pertama untuk diselamatkan. Allah menetapkan saudara dan saya untuk apa? Untuk menjadi terang di tengah kegelapan ya. Sebab itu di situasi pandemi seperti ini anak Tuhan harus tetap tampil sebagai terang. Anak Tuhan, orang percaya harus bisa menjadi teladan yang baik ya. Nah, puji Tuhan. Kita pagi hari ini akan belajar sukacita di tengah penderitaan ya. Jadi artinya penderitaan boleh ada, tapi kita tidak terpuruk ya. Ada sukacita yang ada di dalam hati itu mengalir begitu kuat mengatasi penderitaan-penderitaan yang ada di dunia ini. Puji Tuhan. Ya. Kita akan baca dari Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Kalau sudah menemukan, mari kita berdiri bersama-sama, kita baca ayat ini. Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Kita akan baca bersama-sama. Filipi 4 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Rasul Paulus mengirim surat kepada jemaat di Filipi, ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, ya. Artinya tidak ada alasan untuk tidak bersukacita. Mungkin orang bertanya, loh, kok enak? Ya, Rasul Paulus bisa bilang begitu, ya. Karena pertolongan Tuhan begitu banyak. Tetapi kita tahu bahwa saat dia menulis surat kepada orang Filipi ini, Rasul Paulus sendiri sedang ada dalam penjara. Rasul Paulus sedang dalam penderitaan.
secara fisik, ya. Tetapi Rasul Paulus menasehati bersukacitalah. Bahkan dikatakan sekali lagi bersukacita. Jadi Rasul Paulus mengajak, ayolah, apapun yang terjadi dalam hidupmu, mungkin itu masalah yang besar, mungkin itu pandemi, mungkin itu penyakit yang gak kunjung sembuh. Rasul Paulus mengingatkan bersukacitalah. Haleluya. Bahkan dia mengajak sahabat-sahabatnya, ya, disebutkan di ayat 1 dan seterusnya itu ada nama-nama orang yang disebut. Bersukacitalah, mendorong untuk tetap terus semangat melayani Tuhan. Haleluya. Inilah yang ditetapkan Allah untuk saudara dan saya. Untuk bisa menjadi terang ketika kita bersukacita di tengah penderitaan, orang akan melihat, kok kamu bisa? Ya, orang akan bisa melihat karena ada Kristus di dalam kita. Puji Tuhan, bukan karena kita ndablek, bukan. Tapi karena ada sukacita yang lebih besar mengatasi segala penderitaan yang ada. Haleluya. Sebab itu dibutuhkan apa? Iman. Ya, dibutuhkan iman untuk mengatasi segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini. Nah, kenapa orang Kristen, orang percaya, orang di dalam Kristus dianjurkan untuk bersukacita? Karena punya sumber sukacita itu ada di dalam hatinya. Ya, sukacitanya tidak ditentukan oleh keadaan dunia ini. Oleh karena masalah yang besar, oleh karena mungkin kehilangan pekerjaan, oleh karena usahanya bangkrut, sukacitanya tidak ditentukan oleh itu. Ya. Banyak kesaksian orang yang sudah meninggalkan kepercayaan yang lama, yang dulu menjadi pemimpin-pemimpin besar dalam kepercayaan lamanya, dia percaya Tuhan, dijumpai Tuhan secara pribadi. Banyak harga yang harus dibayar. Mungkin cerai, mungkin ditinggalkan keluarganya, tapi itu yang dihadapi. Ya, bahkan ketika orang seperti itu bisa dipenjarakan, siksaan dalam penjara itu juga hebat. Tapi mereka bisa. Kenapa? Ada sukacita yang limpah di dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keadaan di dunia ini tidak mempengaruhi sukacita yang ada di dalam kita. Entah itu penderitaan, entah itu berkat, entah itu keberhasilan atau keterpurukan, sukacita di dalam ini bersumber dari sorga. Puji nama Tuhan. Nah, sekarang kita akan periksa dari Filipi ini, Filipi pasal 4 ini, apa sih sumber sukacita orang percaya? Kok Paulus menganjurkan, Paulus menasehatkan, mana mungkin dalam penderitaan kita bisa bersukacita? Enggak mungkin, ya. Nah, sumber sukacita yang ditulis oleh Paulus di sini dan kita akan pelajari bersama-sama. Tentu kita bukan hanya mendengar, tapi kita merenungkan sampai di rumah. Sudahkah saya punya sukacita? Bagaimana kalau usahaku bangkrut? Bagaimana kalau pekerjaanku hilang? Saya butuh ini, saya butuh itu. Adakah atau mampukah saya bersukacita? Ya, kalau sukacita kita ditentukan oleh jumlahnya berkat yang kita terima, kita tidak akan pernah bisa bersukacita ketika terpuruk. Ketika kita sakit, tidak kunjung sembuh, sudah berdoa, sudah berusaha ke dokter, kita tidak akan pernah bersukacita. Tetapi ketika kita tahu ada sumber sukacita yang luar biasa, itu yang bisa mengalahkan dunia. Ya. Nah, kita melihat sumber sukacita yang ada di dalam hati orang percaya. Sumbernya berawal dari hati tentunya ya. Filipi pasal 4 ayat yang ketiga. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka.
karena mereka telah berjuang dengan aku dalam perkabaran Injil bersama-sama dengan Klemes dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Amin. Paulus menasehati, bahkan ku minta kepadamu Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Mereka ini siapa? Di ayat 2 mengatakan, Eudia ku nasehati dan Sintike ku nasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Jadi Rasul Paulus minta supaya Sunsugos ini menasehati mereka, ya. Mereka telah berjuang, disebutkan oleh Paulus. Tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ini loh sumber sukacita kita. Karena nama kita tercantum dalam kerajaan sorga. Jadi orang yang masuk sorga itu terdaftar dulu, saudara. Ya, kalau enggak terdaftar, dilihat di buku kehidupan enggak ada namanya, enggak masuk. Ya, kalau orang daftar dalam pekerjaan, dalam apapun, mengikuti seminar, itu daftar dulu di kerajaan sorga juga. Haleluya. Jadi sumber sukacita kita bukan keadaan dunia ini. Pandemi boleh ada, ya, masalah boleh ada. Tetapi kita punya sumber sukacita karena nama kita tercantum dalam kerajaan sorga. Coba dibaca Lukas 10 ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Yes. Murid-murid bangga mungkin, ya. Tuhan memberi kuasa. Aku memberimu kuasa supaya setan-setan itu takluk kepadamu. Wah, dahsyat kan? Ya, kalau setan bisa takluk kepada kita. Tapi Tuhan Yesus ingatkan, kamu enggak usah bangga soal itu. Haleluya, ya. Kalau orang bisa melepaskan seseorang yang dirasuk setan, kemudian wah, orang akan kagum. Wah, luar biasa kamu dipakai Tuhan, bisa mengusir setan. Tapi Tuhan ingatkan, kalau itu menjadi satu kebanggaanmu, enggak ada gunanya. Dan Tuhan Yesus mengingatkan, bersukacitalah karena namamu terdaftar. Karena namamu terdaftar di sorga. Ini sumber sukacita kita, saudaraku. Ya, kenapa banyak orang Kristen pada zaman dulu dianiaya, dipertarungkan dengan binatang buas, bahkan dibakar, digoreng. Mereka tetap tidak mau menyangkal Tuhan karena ini loh harga yang harus dibayar. Kita nanti akan masuk dalam kerajaan kekal. Haleluya. Jadi saudaraku, kalau dalam masalah-masalah kecil, mungkin malu, diolok orang, disisihkan orang, atau mungkin karena jodoh kita harus tinggalkan Tuhan. Wah, itu menukar kerajaan sorga dengan sesuatu yang hanya sementara di dunia ini. Jadi mari kita perhatikan, sumber sukacita kita bukan karena keadaan jasmani kita, tapi sumber sukacita kita karena nama saudara dan saya terdaftar di sorga. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata, ya. Nah, kalau saya baca ayat 17 sampai 19, coba tolong bacakan Mbak Nanda. Ayat 17 dari Lukas 10. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu.
Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu." Iya. Jadi murid-murid itu setelah diutus dan mereka dilengkapi dengan kuasa menginjak kalajengking, ya, menginjak ular dan kalajengking, kuasa untuk menahan kekuatan musuh, ya. Orang disantet, ditahan oleh kekuatan yang dari Tuhan. Bisa jadi, haleluya. Tapi ketika murid-murid bilang, "Tuhan, puji Tuhan, setan-setan itu ternyata takluk kepada kami dalam namamu." Tapi Tuhan ingatkan, jangan kamu sukacita soal itu, ya, kebanggaan. Gak usah kamu sukacita soal itu. Tapi yang harus kamu miliki sukacitanya karena namamu terdaftar di sorga. Jangan sampai ada di antara kita karena perkara sepele, kita tukar hidup yang kekal itu. Kita rela kehilangan hidup yang kekal itu. Perhatikan saudaraku, mungkin ada anggota keluarga kita yang jauh. Tidakkah kita prihatin? Atau mungkin wis enggak apa-apa lah kamu jauh dari Tuhan, sing penting usahamu berhasil. Sing penting kowe saiki diberkati dan aku nunut berkatnya. Itu tetap harus menjadi keprihatinan kita ketika ada anak-anak, anggota keluarga kita jauh dari Tuhan. Haleluya. Karena ini adalah sukacita yang melampaui segala akal. Dari Lukas juga Tuhan Yesus mengingatkan, untuk apa kamu mendapatkan seluruh isi dunia ini tapi jiwamu binasa? Loh, untuk apa? Enggak ada gunanya, kita hanya menikmati sementara saja, ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari kita menghargai pengorbanan Yesus yang akan mengangkat kita dari penghukuman, pindah ke dalam hidup yang kekal. Sehingga nama kita terdaftar. Haleluya. Wahyu pasal 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Dahsyat ya saudaraku, ini Alkitab, firman Allah. Ya dan amin. Firman Allah tidak akan pernah terlupakan, ya. Janjinya iya dan amin. Dan Wahyu ini menuliskan yang namanya tidak tercantum, ya. Namanya tidak tertulis, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, apa selanjutnya? Ia dilemparkan ke dalam lautan api. Dan ini selama-lamanya, saudaraku. Ya, ini selama-lamanya. Seringkali kita abaikan Tuhan, perintah Tuhan, ya, kedekatan kita dengan Tuhan. Kita lebih memilih kedekatan kita dengan komunitas kita. Temankah itu, ya? Sahabatkah itu? Wah, ini penting ini. Sahabatku ini. Jadi saudaraku, kita mau perhatikan bahwa kalau nama saudara, nama saya digoleti, dicari dalam kitab kehidupan. Oh, ada namanya Hosea. Wah. Masuk Hos, masuk. Seneng ya, bangga. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan itu selama-lamanya. Saudaraku, di kitab Wahyu ini tertulis, berbahagialah orang yang tidak mengalami kematian yang kedua. Apa itu kematian kedua? Jadi orang percaya itu hidup 2 kali, mati 1 kali.
Belum paham? Orang percaya, orang di dalam Kristus hidup 2 kali, mati 1 kali. Hidup 2 kali. Pertama ketika kita lahir di dunia. Hidup yang pertama. Kemudian kita mati. Dalam raga kita mati dikubur. Nah, setelah kematian ada satu kebangkitan. Ya. Ketika Kristus datang, semua orang yang mati dibangkitkan. Orang percaya dibangkitkan. Itu kehidupan yang kedua. Mati 1 kali ketika raga kita dikubur. Tapi orang yang tidak ditemukan namanya tercantum dalam kitab kehidupan, atau orang yang tidak memiliki penebusan dosanya, dia hidup 1 kali, mati 2 kali. Pilih mana? Hidup 2 kali atau mati 2 kali? Tentu kita pilih. Loh kok enggak milih? Milih yang mana Pak Mardi? Hidup 2 kali, mati 1 kali, itu yang kita pilih, ya. Dan itu ditetapkan oleh Allah. Puji Tuhan. Nah, kenapa orang dunia hidup 1 kali, mati 2 kali? Jadi orang dunia itu hidup 1 kali ketika dilahirkan. Ya seperti kita lahir di dunia. Nah, kemudian mati. Setelah mati ada kebangkitan, mereka enggak bangkit. Ya. Ada kebangkitan, mereka enggak bangkit. Ketika ada kebangkitan, ketika Yesus datang, ada kebangkitan orang-orang mati. Orang yang tidak di dalam Tuhan tidak bangkit. Jadi yang bangkit cuma saudara. Masuk di mana? Dalam kerajaan 1000 tahun. Mereka yang tidak bangkit masih tetap tidak bangkit. Sementara iblis-iblis dimasukkan dalam penjara lubang yang tidak beralas dalam gelap selama 1000 tahun. Dan kita hidup dalam kerajaan 1000 tahun itu. Penuh damai. Nah, setelah 1000 tahun, ayat ini disebutkan. Setelah 1000 tahun, yang ada di dalam kerajaan 1000 tahun itu lanjut masuk dalam kerajaan sorga. Jadi yang nama-namanya tercatat dalam kitab kehidupan, mereka tetap hidup masuk dalam kerajaan sorga. Nah, yang mati tidak bangkit tadi kemana? Yang mati tidak bangkit tadi kemudian dimasukkan dalam kematian yang kedua. Apa itu? Masuk dalam seperti ini. Dilemparkan ke dalam lautan api selama-lamanya. Ini kematian kedua. Jadi saudaraku, percaya Tuhan Yesus dapat penebusan, harganya mahal. Ya, jangan diganti dengan apapun. Sampai-sampai kita abaikan Tuhan. Sudah Tuhan, aku enggak bisa ibadah, ini loh aku ada keuntungan besar. Kita ganti dengan keuntungan yang hanya ada di dunia. Jadi saudaraku, jangan pilih mati dua kali, hidup 1 kali, cuma di dunia tok. Eman dan sayang. Sayang dan eman. Haleluya. Di dunia ini apa yang kita cari? Dan itu semua disediakan oleh Allah. Jadi betapa sukacita kita ketika nama kita tercantum dalam kerajaan sorga. Haleluya. Ingatkan saudara-saudara yang lain supaya kita sadar bahwa kita punya nama tercantum dalam kerajaan sorga. Yang kedua, apa sumber sukacita kita? Sehingga kita bisa mampu menghadapi keadaan dunia yang tidak menentu. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Jadi saudaraku, sumber sukacita kita dari hati. Yang yakin percaya akan pemeliharaan Allah. Di situ disebutkan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Mana mungkin
Kalau pendapatan saya cuma segini, hanya bisa hidup dalam 1 minggu, 2 minggu, enggak sampai sebulan, masa saya enggak boleh khawatir? Itu pikiran orang yang tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, kita melihat di sini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Lah, untuk tidak khawatir solusinya apa? Dikatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi solusinya untuk kita tidak khawatir dalam menghadapi ketar-ketir kehidupan ini, berdoa. Nyatakan dalam segala sesuatu dalam doa dan permohonan. Jadi sumber sukacita kita karena kita punya Allah yang tidak pernah lalai, tadi kita nyanyi. Allah yang tidak pernah gagal untuk memelihara saudara dan saya, untuk menjaga saudara dan saya. Bahkan dia tidak pernah lalai. Lalai sama lupa beda ya. Lupa itu memang blank, lupa. Tapi lalai itu ingat tapi dilupakan. Tuhan gak pernah lupa. Bahkan lalai dia tidak pernah untuk menjagai saudara, untuk memelihara saudara dan saya. Haleluya. Ini sumber sukacita kita. Mungkin orang bertanya, kalau saya dalam kekurangan, kalau saya dalam masalah besar, bisakah saya bersukacita? Ada solusi. Aku punya Allah yang besar. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa. Bukan kata di kita sudah nyanyi. Ini yang harus menjadi keyakinan kita. Haleluya. Dan ini yang membuat sukacita di dalam hati kita. Melampaui keadaan yang ada, yang sedang kita hadapi. Apa nasihat Tuhan tentang jangan khawatir? Matius 6 ayat 31 dan sampai 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Iya. Tuhan janji, cari dulu kebenaran, cari dulu kerajaan sorga, cari dulu supaya namaku tercantum di sorga. Maka semuanya, semua itu apa? Kebutuhanmu. Ayat 31 mengatakan, janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Orang berkata ini kenapa? Karena dia tidak tahu kalau ada Allah yang memelihara. Allah itu siapa sih? Allah itu pencipta. Pencipta saudara, pencipta saya. Kita lihat peristiwa Tuhan menciptakan manusia. Dia siapkan dulu fasilitasnya. Dunia dan segala isinya, bahkan Allah menempatkan di sebuah taman yang luar biasa. Adam tinggal menikmati apa yang sudah disediakan Allah. Luang kita ini cuma ciptaan, ya. Kita ini cuma ciptaan. Dan Allah yang menciptakan kita, Dia yang bertanggung jawab. Haleluya. Ya. Kalau ada orang berkata, apa yang akan kami makan? Mosok nang gereja tok? Mosok doa tok? Enggak juga. Ya. Ada kesempatan bekerja, kita bekerja, gak boleh males. Tetap harus bekerja. Haleluya. Dan dikatakan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kerja keras, cari makan, cari minum, cari pakaian. Itu enggak salah.
monggo, tapi jangan lupa untuk cari Tuhan dan kebenarannya, ya. Jangan puas untuk datang ke gereja tok tanpa merenungkan firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan. Jangan, ya. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya hidup sesuai dengan aturan kerajaan sorga. Haleluya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Loh, ini Tuhan lo yang bicara. Ini Tuhan yang berkata, Tuhan Yesus yang berkata. Masuk kita ragu? Enggak. Haleluya. Ini sumber sukacita orang percaya. Satu, namanya tercantum di sorga. Kedua, kita tahu ada Allah yang membackup, yang sanggup mengatasi kekhawatiran kita. Ya. Puji nama Tuhan, ojo ketar ketir, ya, ada lagu itu, ya. Puji Tuhan. Yang ketiga, apa sumber sukacita orang yang percaya? Filipi 4 ayat 7 dan 8. Silakan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, dipikirkanlah semuanya itu. Haleluya. Kalau kita tahu nama kita tercantum di sorga, kalau kita tahu ada yang menolong kita saat kita berdoa, karena kita sedang khawatir, kita berdoa, dan Allah yang menopang kita. Itu menjadi sumber sukacita kita. Dan sekarang kita melihat damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran. Kalau kita sudah tahu punya sorga, kalau kita sudah tahu kekhawatiran kita ada yang nanggung, damai hidup ini. Ya, damai. Bahkan Tuhan ketika datang waktu setelah dia bangkit, dia menjumpai murid-muridnya, pertama kali yang Tuhan katakan, damai sejahtera bagimu. Oh, damai sejahtera itu mahal, ya. Damai sejahtera itu bisa mengatasi semua keadaan yang sedang menimpa kita. Damai sejahtera. Dan ketika damai sejahtera itu menguasai hati dan pikiran kita cuma mikir yang baik. Ayat 8 itu, ya. Akhirnya saudaraku, semua yang benar, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Kalau enggak sedap, enggak usah dipikirin. Semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan itu. Semua yang adil juga, yang benar, yang mulia, yang adil, itu yang ada dalam pikiran kita. Ya, jangan mikirin aku disakiti orang itu, disimpan, dendam, buang. Karena damai sejahtera itu melampaui segala akal. Haleluya. Semua yang adil, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci. Pikirkan itu. Bagaimana saya harus hidup kudus, bagaimana saya harus hidup benar, bagaimana supaya saya hidup mulia. Ya, jangan ikut-ikutan tindakan yang tidak mulia. Pikirkan semua itu. Nah, kalau hati saudara, hati saya penuh dengan damai, kita mikirkan yang baik, yang sedap didengar, yang dapat dipuji dan patut dipuji, ya, supaya kita mendatangkan kebaikan. Tadi saya katakan, dalam situasi apapun, orang-orang percaya harus tetap menjadi terang, harus tampil beda. Dan dunia boleh melihat Kristus yang menolong kita, menopang kita. Orang akan melihat, oh karena dia punya
penopang. Kalau orang zaman dulu mengatakan punya prewangan. Saudara dan saya bukan prewangan dari dukun-dukun. Kita punya Roh Kudus, punya Tuhan yang tetap memberi perlindungan dan pemeliharaan. Ini loh sumber sukacita kita. Haleluya. Nah, ketika hati kita penuh damai, kita mikirin yang baik, maka kalau pikiran kita bersih, hati kita bersih, yang keluar dalam tindakan kita, keluar dalam omongan kita, perkataan kita, itu juga baik. Haleluya, puji Tuhan. Filipi 4 ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ya, ini yang Tuhan mau tetapkan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Walaupun kita tidak koar-koar, kita tidak tunjuk-tunjukkan, tapi orang akan melihat siapa saudara. Orang percaya, murah hati, pengampun, dunia akan melihat. Oh, wong Kristen itu gitu ya. Enggak pelit, bisa berbagi. Oh, wong Kristen itu gitu ya. Mudah mengampuni, mudah memaafkan. Ini yang harus bisa dilihat. Dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui. Sekali lagi, walaupun kita tidak mengucapkan, bercerita kepada orang banyak, tapi orang akan melihat bukti. Haleluya. Melihat bukti apa yang sudah kita lakukan. Orang akan melihat juga Kristus yang ada di dalam kita. Puji Tuhan. Jadi kebaikan kita itu perlu diketahui oleh banyak orang. Kalau hati kita murni, suci, mulia, kudus, ya, mikir yang benar, maka itu akan keluar dalam sikap dan tindakan kita. Dan orang akan melihat ini loh orang percaya. Ya, jangan izinkan hati curiga, ya, hati panas, hati dengki, ya, itu mengotori pikiran kita. Kalau nama kita tercantum di sorga, buang semua itu. Aku harus membawa hidup ini sesuai dengan tempat yang disediakan bagiku. Apa itu? Kudus dan mulia. Ya. Jadi kalau masih ada orang yang mungkin curiga, ya, cemburu, mungkin sama suaminya, sama istrinya, ya, masih mikir, wah, dia nanti kalau keluar berbuat ini, berbuat itu, wah, dan itu terus nancep di pikiran, ya, atau mikirin, oh orang itu dulu pernah menyakiti saya. Oh saudaraku, itu akan membuat pikiran kita kotor, ya. Mari kita jaga hati kita, sehingga kebaikan yang ada di dalam hati dan pikiran kita boleh terlihat sampai keluar. Puji nama Tuhan. Di dalam dunia, dalam keluarga penuh dengan damai sejahtera. Haleluya. Saudara senang dicurigai? Enggak suka loh? Jangan mencurigai orang kalau belum ada bukti, ya. Puji Tuhan, termasuk dalam keluarga. Beri kepercayaan mereka penuh. Jangan mikir, oh kamu tadi begini ya, oh kamu tadi begitu ya. Belum tahu yang benar, tanya lebih dulu, ya. Jadi saudaraku, itu akan menjaga hati dan pikiran kita sehingga seluruh rumah tangga kita menjadi apa? Damai, indah. Orang masuk dalam situasi rumah tangga kita penuh dengan damai, adem, ya, puji Tuhan. Dan dengan demikian Kristus dimuliakan, puji Tuhan. Jadi saudaraku, sumber sukacita kita kalau nama kita tercantum, sumber sukacita tercantum di sorga, sumber sukacita kita
Kalau kita tahu dan sadar ada Allah yang sanggup menanggung segala perkara masalahku. Dia punya cara tersendiri untuk menolong. Wah, itu sumber sukacita kita. Walaupun hari ini belum tertolong, ya. Tapi kita tahu Allah punya waktu untuk memberi pertolongan. Maka hati ini penuh damai dan kita bisa mengeluarkan kehidupan yang bersih. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Haleluya. Ini andalan kita, sumber sukacita kita. Allah lebih tahu. Allah punya cara untuk membuka jalan. Haleluya. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Waduh, ini sumber sukacita kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Nyanyikan pujian ini dengan satu keyakinan. Kalau ada yang masih khawatir, tidak percaya dengan pujian ini, minta Roh Kudus bantu saya, tambahkan imanku untuk mempercayai Engkau punya waktu, Engkau punya cara untuk menolong. Haleluya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti, cara untuk menolong, hidupku. Ku percaya Kau Tuhan, percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Jadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Katakan sekali lagi, Engkau yang lebih tahu Tuhan, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti. Serahkan kepada Tuhan cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Katakan dengan iman, Engkau lebih tahu, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku, cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan
Saudaraku, kita mau utarakan isi hati kita, apa yang sedang Bapak Ibu alami saat ini. Mungkin itu ada kekhawatiran, ada kecemasan, mungkin itu ada masalah. Mari kita percaya Tuhan lebih tahu cara untuk menolong kita. Dia lebih mengerti apa yang sedang kita alami. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyatakan janji-janji kita di hadapan Tuhan. Nyatakan kepercayaan kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Allah pencipta kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Tambahi iman kami Tuhan, tambahi kepercayaan kami. Engkau lebih tahu, Engkau mengerti apa yang sedang kami hadapi. Haleluya, haleluya. Engkau yang lebih tahu. Terima kasih Tuhan. Cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti. Lebih mengerti cara untuk menolong hidup kami. Butuh pertolongan-Mu Tuhan. Percaya ke Tuhan yang tak pernah gagal. Amin. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya ke Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya ke Tuhan yang ini keyakinan kami Tuhan. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya ke Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya ke Tuhan, yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Amin Tuhan. Ke Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, tanamkan iman kami lebih kuat, mempercayai Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Mintalah kepada Roh Kudus untuk iman kita boleh semakin kuat. Allah telah menetapkan saudara dan saya menjadi umat kerajaan sorga. Allah telah menetapkan saudara dan saya untuk menjadi pemenang-pemenang. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan.
Kami tidak dikalahkan oleh dunia, tapi kami mengalahkan dunia karena Roh-Mu ada di dalam kami. Sukacita-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, meteraikan berita firman-Mu atas kehidupan kami. Berkati setiap kami Tuhan, supaya makin hari kami makin tetap teguh iman kami di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur, Roh Kudus ada di tengah kami dan memberkati kami. Ini doa kami, permohonan kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, kita akan memberikan yang terbaik. Terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami bersuka cita, kami bersyukur, dan kami akan memberikan yang terbaik Tuhan atas kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sucikan, kuduskan persembahan ini Tuhan, biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Kita mau angkat pujian Dia tak pernah gagal. Pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Persembahannya kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya akan membacakan jadwal ibadah di tempat ini. Setiap Senin sampai Sabtu ada doa pagi dimulai jam 4:30 pagi, dan hari Selasa ada doa puasa dimulai jam 9 pagi, dan sorenya pukul 6 sore sampai pukul 7 malam. Kita ada doa bersama-sama melalui aplikasi Zoom. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengikuti di rumah masing-masing. Dan kembali untuk hari Minggu kita ada ibadah raya dimulai jam 6 pagi. Dan di sekolah Minggu masih Superbook di rumah masing-masing. Dan nanti kita akan ibadah kaum muda jam 10 pagi untuk khusus hari ini. Jam 10 pagi di rumahnya Bapak Ibu Kasimin atau Mas Tian sama Mas Jose. Saya ajak teman-teman untuk kita datang semua, kita bersukacita bersama-sama, kita pulang mendapatkan berkat dari firman Tuhan.
Saya akan bacakan jadwal penata layanan tanggal 20 September 2020. Pemimpin pujian Ibu Rosi, singer Analita, LCD Nanda, kolekta Mbak Rahel, dan pembaca ayat Mbak Rahma, pendoa syafaat Ibu Rosi dan Ibu Kardem. Selamat berulang tahun untuk Bapak Wanjar Priyatno 10 September dan Luther Wijaka Salomon tanggal 11 September dan Bapak Riz Hermawan tanggal 15 September. Dan saya lupa satu lagi, ada ketambahan untuk petugas pengatur kendaraan untuk minggu depan, nanti Bapak Yatman yang bertugas. Tadi. Ya minggu depan Pak Yatman ya Pak. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Nanti dengan kasih Kristus Bapak Yatman yang akan berdoa. Sekedar kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami di sorga, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami dengan rendah hati datang menghadap hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Engkau Tuhan yang penuh kasih, Engkau Tuhan yang layak kami muliakan. Engkau mengetahui Tuhan keberadaan setiap kami. Kami bersyukur hanya kepada Engkau Tuhan. Jikalau nama-nama kami Tuhan tercantum di dalam surga, kami tetap bersuka cita Tuhan, walaupun kami menghadapi virus corona pada saat-saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang tidak pernah lalai. Engkau Tuhan yang tidak akan meninggalkan setiap kami, karena kasih setia-Mu kepada kami. Layakanlah Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami, untuk sidang jemaat-Mu yang sedang merasakan sakit penyakit, yang undur dari Engkau, karena Engkau Tuhan yang penuh kasih. Mari Tuhan, jamalah mereka Tuhan, sembuhkanlah mereka dari segala sakit penyakit yang dirasakannya Tuhan. Terlebih lagi saudara kami, anak cucu kami yang jauh yang undur dari Engkau, Tuhan kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, agar supaya mereka kembali menerima keselamatan yang kekal dari Engkau Tuhan. Kami tidak mau anak cucu kami Tuhan tersisihkan dari sisi-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, tolong Tuhan Yesus, lepaskan mereka dari kuasa kegelapan yang merintangi mereka akan kembali kepada hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk kota Banyumas, untuk bangsa Indonesia. Mari Tuhan, kami mohon lawatan-Mu. Engkau mengerti Tuhan keberadaan kota Banyumas dan bangsa Indonesia ini. Sekalipun sedang menghadapi virus corona, kami percaya kuasa-Mu Tuhan Yesus akan dinyatakan, bahwa virus corona ini akan disingkirkan. Kau patahkan Tuhan Yesus daripada virus corona ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong setiap kami. Dan bersihkanlah Indonesia ini dari segala kerusuhan, dari hal-hal yang tidak berkenan di hati-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, kuatkan iman bangsa Indonesia hanya kepada Engkau saja Tuhan Yesus, sebab Engkaulah Tuhan yang penuh kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Berkatilah setiap pelayan-Mu Tuhan, agar supaya apa yang dikerjakan boleh memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi orang banyak, menjadi terang bagi kegelapan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami bersyukur pada saudara-saudara kami, anak kami yang sedang berulang tahun Tuhan Yesus, baik saudara Wanjar yang lahir tanggal 10 September dan anak Luther Wijaka Saiman Tuhan Yesus, dan juga Tuhan Yesus Bapak Riz Hermawan. Mari Tuhan Yesus, Kau tambahkanlah iman mereka, berkatilah dengan kekuatan yang dari Engkau, berkati dalam kehidupannya, berkati dalam rumah tangganya, berkati usaha pekerjaannya, cukupkan segala keperluan kebutuhan hidup mereka masing-masing.
terlebih lagi di dalam pelayanan Tuhan, berilah mereka hikmat akal budimu dari sorga, agar supaya di mana kau tempatkan mereka masing-masing Tuhan, menjadi terang dunia Tuhan Yesus. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk percaya menerima Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami sudah berdosa kepada Bapa di surga. Kami sudah berdosa kepada saudara-saudara kami. Kami sudah berdosa kepada anak cucu kami. Dan juga Tuhan Yesus, baik dosa tindakan, dosa perkataan, dosa pikiran, semuanya itu kami serahkan kepada Engkau. Ampuni setiap kami Tuhan dari segala dosa kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Bapa, terimalah doa permohonan kami pada pagi hari ini yang kami panjatkan kepada Bapa dalam sorga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah Bapa di sorga. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, dan kiranya berkat jasmani terlebih berkat rohani Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara, baik dalam usaha pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak di sekolah, dalam berumah tangga Tuhan memberi keharmonisan, dalam bermasyarakat Tuhan pakai menjadi terang-Mu. Terima kasih Bapa, setiap tangan-tangan yang sudah mempersembahkan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, baik umat-Mu di tempat ini maupun yang di luar, Tuhan Engkau akan mengembalikan berkat-Mu berlipat kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau Allah pencipta yang bertanggung jawab atas kami. Engkau Tuhan melawat kami, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan angkat dan memberi kelegaan. Kami pulang dengan membawa damai sejahtera, sukacita ilahi mengalir dalam kehidupan kami. Doa berkat ini kami pohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, amin. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati, selamat pagi.